Sepeda motor ini telah hilang sejak 14 tahun lalu, namun ditemukan dalam razia polisi di Jalan Raya Blega, Bengkalan. Motor ini masih nampak terawat. Pemiliknya pun terlihat sumringah meski setengah tak percaya karena insiden pencurian motornya sudah berlangsung waktu cukup lama. Saya waktu itu tutup toko, lalu kendaraan saya sudah lenyap gitu aja. Sudah langsung melapor ke Polsek. Sepeda motor yang tercatat hilang tahun 2012 ini kemudian dikenali pemiliknya yang segera menghubungi Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Petugas polisi Pamung Praja Kota Pasuruan, Jawa Timur melakukan razia banyaknya aparatur sipil negara keluar untuk kongko atau nongkrong di jam kerja. Hasilnya petugas mendapati aparatur sipil negara sedang ngopi santai dan makan-makan di sejumlah warung dan restoran. Ironisnya beberapa ASN ini justru dirazia di samping kantor wali kota atau di Jalan Panglima Sudirman. Saat diinterogasi petugas, mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas keluar, melainkan bersantai ngopi dan makan-makan pada jam kerja. Dalam razia ini, petugas Pol PP tangkap tangan 2 pegawai sipil negara, 3 dari P3K dan 5 dari honorer. Tujuan razia ini untuk menertibkan lagi para aparatur sipil negara lebih giat bekerja dan tidak keluar pada saat jam kerja. Penertiban dan sidak terhadap ASN yang melaksanakan aktivitas di luar pada saat jam kerja tanpa ada izin dari pimpinan. Warung-warung, kemudian pusat-pusat pembelanjaan dan lain-lainnya kita melakukan penyisiran dan penertiban. Tujuan kami sekali lagi adalah berupaya agar bagaimana ASN di Kota Pasuruan ini bisa lebih disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat memberikan pelayanan yang maksimal. Razia ini akan dilakukan setiap hari, sementara yang terjaring ini akan dilaporkan kepada bidang kepegawaian agar diberi sanksi tegas sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Jurusita PN Surabaya mendatangi rumah mewah dengan 3 lantai yang berada di Jalan Sutorejo Utara, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya untuk melakukan pengosongan seusai membacakan surat penetapan eksekusi. Namun upaya pengosongan paksa terkendala pintu pagar rumah yang digembok dan dikunci oleh penghuni sebelumnya. Jurusita PN Surabaya terpaksa memanjat pintu pagar setinggi 3 meter untuk merusak gembok dari balik pagar. Jurusita juga terpaksa mendobrak dan menjebol pintu agar dapat masuk serta melaksanakan pengosongan rumah. Eksekusi dan pengosongan paksa ini dilakukan setelah termohon eksekusi Rudi Gunawan menolak mengosongkan rumah mewah tersebut dan memilih melakukan perlawanan hukum. Meski objek sengketa telah beralih ke pemilikan melalui proses lelang yang dimenangkan pemohon eksekusi PT Bank OCBC. Sebelumnya itu ya dari gross risalah lelang, kemudian kita sebagai pemenang lelang, kemudian sesuai jalur hukum yang itu kita untuk permohonkan ke eksekusi pengosongan di kantor pengadilan di Surabaya. Tapi tetap menempati, menguasai, kita selaku pemenang lelang belum bisa menguasai lah, ya, seperti itu. Jadi itu ada semacam inilah, kalau melawan sih enggak, tapi namanya orang, tetap kita juga pengen menguasai karena kita pemenang lelang. Eksekusi pengosongan rumah mewah 3 lantai ini berdasar pada gross risalah lelang tertanggal 29 Maret 2019. Proses eksekusi bangunan rumah yang mendapat pengamanan ketat dari personel kepolisian ini dilanjutkan dengan pengosongan paksa. Jurusita PN Surabaya mengeluarkan paksa seluruh barang dari dalam rumah yang berdiri di atas tanah seluas 180 meter persegi ini. Truk gandeng pengangkut pakan ternak ini terguling di Jalan Raya Jombang, Surabaya, tepatnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah
Seluruh muatan truk berupa pakan ternak tumpah dan menutup badan jalan. Truk pengangkut pakan ternak ini melaju dari Surabaya menuju ke arah Jombang. Beruntung Muhammad Irfan 30 tahun supir truk asal desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang selamat. Diduga peristiwa kecelakaan ini terjadi karena supir truk mengantuk sehingga terjadi microslip. Supir tidak bisa menguasai setir sehingga truk oleng dan naik ke atas pembatas jalan hingga menabrak tiang PJU. Kendaraan tersebut berjalan dari arah timur ke barat sampai di TKP, kemudian dari truk tersebut ke kanan sehingga naik ke median jalan dan menabrak tiang PJU. Selanjutnya terguling dan muatannya tumpah ke jalan. Muatan apa itu? Untuk muatan pakan. Ada korban ada tidak? Tidak ada korban, hanya material. Hasil pemeriksaan kira-kira karena apa nabraknya itu dah? Untuk penyebabnya masih kami dalami, Mas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski demikian arus lalu lintas di lokasi kejadian tersendat. Seorang warga negara Italia melawan petugas kepolisian saat ditilang di simpang Jalan Gunung Agung Denpasar, Bali. Pelaku melanggar lalu lintas tanpa mengenakan helm saat berkendara sepeda motor. Saat dilakukan penindakan oleh petugas, yang bersangkutan menunjukkan sikap tidak kooperatif, melawan serta tidak menghormati petugas. Pelaku diamankan di Satreskrim Polresta Denpasar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Warga negara Italia yang diketahui melakukan pelanggaran lalu lintas saat dilakukan penindakan oleh petugas, yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap yang kooperatif, melawan serta tidak menghormati petugas yang sedang melaksanakan tugas menjaga ketidaktertiban umum. Petugas juga berkoordinasi dengan keimigrasian untuk menentukan sanksi yang akan diberikan, termasuk diantaranya kemungkinan deportasi ke negara asalnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Ainis melaporkan. Sepeda motor ini telah hilang sejak 14 tahun lalu, namun ditemukan dalam razia polisi di Jalan Raya Blega, Bengkalan. Motor ini masih nampak terawat. Pemiliknya pun terlihat sumringah meski setengah tak percaya karena insiden pencurian motornya sudah berlangsung waktu cukup lama. Saya waktu itu tutup toko, lalu kendaraan saya sudah lenyap gitu aja. Sudah langsung melapor ke Polsek. Sepeda motor yang tercatat hilang tahun 2012 ini kemudian dikenali pemiliknya yang segera menghubungi Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.